adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Bonita berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Ya, di ibadah video online hari ini, kalian berjumpa dengan Kak Bonita dan Kak Angga. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang boleh kami rasakan selama sepekan yang lalu. Tuhan, tiba saatnya di pagi hari ini kami ingin duduk tenang, kami rindu untuk memuji Tuhan dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sertailah ibadah setiap kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah sepekan ini bukan kalian merasakan kasih setia Tuhan, ya? Kasih Tuhan itu tidak ada yang mengalahkan, ya. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, ya. Dan dengan kasih Tuhan itu memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Kita akan pujikan satu buah lagu, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Bergerak ya, sama-sama. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Satu kali lagi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kalian tentunya sudah merasakan kasih Tuhan, bukan? Kak Bonita juga sih, kasih Tuhan itu kasih yang tidak terbatas. Ya, seperti yang lagu tadi kita nyanyikan, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Ya, nah, lagu berikutnya kita akan memujikan sebuah lagu yang terus menyatakan bahwa hati kita akan selalu memuji Tuhan karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita akan pujikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Mari
Sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya, kalian persiapkan persembahannya, terus kalian ambil kotak yang sudah kalian buat, kalian masukkan persembahannya di sana, sambil kita akan memujikan sebuah lagu. Ya, kita akan pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan doa firman. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami datang kembali ke hadapan Tuhan untuk membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan, karena kami memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan penuh rasa sukacita. Kami juga berdoa untuk orang yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan sendiri, supaya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk Kak Angga yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah di dalam segala keterbatasannya, Tuhan pakai, Tuhan berikan pengertian yang daripada Tuhan sendiri untuk Kak Angga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami boleh dapat memahami firman-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua, hari ini dengan Kak Angga yang akan menceritakan firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhannya diambil dari Matius 21 ayat 1-22. Judulnya, Yesus dilulukan sebagai Raja. Nah, bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Yuk kita dengarkan sama-sama. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Kemudian, Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Kemudian Yesus menyuruh 2 orang muridnya,
dengan sebuah pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu dilakukan Yesus supaya genaplah firman yang sudah disampaikan oleh para nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi Tuhan Yesus ketika akan masuk ke Yerusalem, dia tidak menyatakan dirinya sebagai raja. Nah, namun raja yang Tuhan Yesus maksud bukanlah raja yang gagah perkasa, yang berkuasa, yang biasanya menaik kuda yang hebat. Namun Tuhan Yesus menaiki seekor keledai yang mungil, yang lebih tidak sekuat kuda. Namun keledai itu adalah kendaraan para raja zaman dahulu, zaman Israel ketika keadaan sedang damai. Jadi Yesus pun juga sebelum menyatakan bahwa dia juga adalah seorang raja, namun raja yang membawa damai. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang yang sangat banyak, yang sangat besar jumlahnya, menggamparkan pakaiannya di jalan. Ada juga yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang, pada banyak yang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika Yesus kemudian masuk ke dalam Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang banyak yang berkata, siapa orang ini? Siapa orang ini? Dan orang banyak itu pun menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Wah, kenapa orangnya bilang Nabi Yesus ya, bukan Tuhan Yesus? Karena pada waktu itu banyak masyarakat Israel yang berharap seorang nabi seperti Musa yang bisa membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Nah, ketika itu juga orang Israel juga berharap Yesus adalah orang yang seperti demikian. Dan mereka menganggap Yesus adalah seorang nabi, bukanlah Tuhan. Namun kita sama-sama tahu, dan murid-muridnya sendiri yang tahu bahwa Yesus itu lebih dari itu. Dialah Tuhan, dialah Raja dari segala Raja. Dialah Juru Selamat kita. Kemudian setelah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus pun menuju ke Bait Allah. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam pelataran Bait Allah, Tuhan Yesus menjumpai banyak orang berjual beli di halaman Bait Allah. Wah, coba bayangkan, ketika mau masuk ke dalam Bait Allah, bukannya suasana yang sudus, yang sakral, namun yang dijumpai adalah seperti pasar. Banyak orang jual beli dan menjadi orang ribut, dan jadi banyak orang kesulitan untuk beribadah. Lalu Tuhan Yesus pun marah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku para pedagang dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kemudian datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Tuhan Yesus dalam Bait Allah itu, dan oleh Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Tetapi ketika imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan pada banyak orang berseru dalam Bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka menjadi sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?
Tapi kata Yesus padanya, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu kemudian Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di sana. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama baca firman Tuhan, kita sama-sama mendengar bahwa Tuhan Yesus bahkan sebelum masuk ke Yerusalem pun Yesus tahu bahwa di Yerusalem Tuhan Yesus akan menderita, mati, disalibkan, dan kemudian harus dibangkitkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Namun Tuhan Yesus tetap memilih taat pada Tuhan untuk tetap masuk ke dalam Yerusalem. Nah, di Yerusalem kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus disambut sebagaimana Tuhan Yesus seperti seorang raja. Namun sayangnya orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus pun berharap raja yang benar-benar raja yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan seperti Musa membebaskan Israel dari Mesir. Nah, kita juga sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus marah di bait Allah karena bait Allah tidak dipergunakan dengan kudus, dengan baik, namun dipenuhi dengan banyak orang berjualan, dan berjualan itu pun adalah bentuk bukan berjualan yang biasa ya, jadi itu berjualan karena dengan persetujuan imam-imam kepala untuk bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka sendiri. Nah, adik-adik, dari sini kita mau belajar apakah adik-adik sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja dalam hidup adik-adik. Raja dalam hidup adik-adik berarti Tuhan Yesus yang memerintah, Tuhan Yesus yang memerintah adik-adik, memerintah hati dan pikiran adik-adik agar adik-adik bisa jalan menuruti kehendak Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sudah begitu? Kita akan terus sama-sama belajar untuk menjadikan Tuhan Yesus raja dalam hati kita supaya kita bisa terus taat kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apakah hati kita sudah benar-benar bersih, pikiran kita benar-benar bersih, sama seperti bait Allah, di mana mungkin ada banyak hal yang kotor dalam hati kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita yang harus dibersihkan. Nah, itu juga kita harus sama-sama belajar untuk sama-sama bisa mulai membersihkan dosa-dosa kita, hal-hal yang buruk dalam diri kita yang tidak berkenan dengan Tuhan. Oke, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Yuk, sebelum kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sama-sama belajar firman-Mu Tuhan hari ini. Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini boleh terus bertumbuh dalam hati kami, dan kami semakin lama semakin bertumbuh dan bisa semakin taat dan menuruti kehendak-Mu saja. Sementara terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, oke, kali ini Kak Angga akan kembalikan kepada Cibonita. Adik-adik, seperti orang-orang di Yerusalem yang mengeluh-ngeluhkan Yesus sebagai raja. Ya, memang benar, Yesus adalah Raja kita. Hanya Yesus yang layak kita tinggikan, hanya Yesus yang layak kita sembah. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan menyanyikan satu buah lagu kesanggupan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur sekali lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh sungguh menjadi pedoman dalam hidup kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan, sebentar kami akan selesai dalam ibadah ini, tapi biarlah ibadah kami kepada Tuhan setiap hari boleh tetap kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh semakin rajin membaca firman Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan untuk sepekan yang akan datang. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.